adik-adik, baiklah dalam video pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang patut kami sembah, melalui Yesus Putramu, Engkau mewartakan kerajaan Allah. Terangilah hati kami, agar semakin mengenal kehendak-Mu melalui perumpamaan Yesus yang diwartakan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki materi kita, pertama-tama kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu Allah merupakan pokok pewartaan Yesus. Pada materi kita yang sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, paham kerajaan Allah sudah berkembang sejak zaman Yesus. Yang kedua, kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Allah benar-benar meraja di hati umat manusia dan di dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, dalam kitab suci Perjanjian Lama, bangsa Israel mengenal Allah sebagai Raja. Ia adalah Yahweh, Ia adalah Raja yang kuat, Raja yang berdaulat, dan Raja yang berkuasa. Yang keempat, misi utama Yesus adalah untuk mewartakan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tentang pertobatan. Yang kelima, kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Hal itu bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 18. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan. Yesus menggunakan perumpamaan agar orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan mampu untuk mengerti dan menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan agar mudah dimengerti, dan yang mengikuti Yesus adalah murid-murid serta masyarakat umum atau kaum sederhana, seperti para nelayan, penggembala kambing domba, dan orang-orang yang memiliki status sosial yang kurang diperhitungkan di dalam masyarakat. Baiklah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan dengan maksud yang pertama, pewartaan dan ajarannya dapat dimengerti. Dalam Matius 4 ayat 33, Yesus mengatakan, dalam banyak perumpamaan, Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Yang kedua, dibutuhkan kesediaan untuk mendengarkan, yang di sini dinyatakan dengan sikap nyata. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Hal itu dapat kita lihat dari Matius bab 13 ayat 43 dan Lukas 14 ayat 35. Yang artinya, mutlak diperlukan suatu kerelaan batin untuk menyerahkan diri agar mengubah cara hidup. Adik-adik, siapa di sini yang tahu dan pernah mendengarkan tentang perumpamaan? Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang contoh perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Hal itu dapat kita lihat dari Markus bab 4 ayat 3-8, dilanjutkan dengan ayat 13-20. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang akan diperkirakan oleh manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa apabila mengalami berbagai kegagalan.
Yang kedua, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Hal itu dapat kita lihat dalam Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Adik-adik, pada video pembelajaran kita kali ini, kita sudah mencapai kesimpulan. Pada kesimpulan kita hari ini, dikatakan bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan yang bertujuan supaya semua orang mampu untuk memahami dan mengerti arti dari kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan melalui materi kita hari ini, semoga kita bisa hidup dalam kerajaan Allah, di mana hidup kita penuh dengan sukacita dan kita mampu untuk selalu berpegang teguh pada kerajaan Allah dan memandang Allah sebagai Allah yang berharga. Kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih atas pembelajaran kami hari ini. Semoga hari demi hari kami semakin mengenal kehendak-Mu melalui perumpamaan Yesus yang diwartakan kepada kami hari ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Bye-bye.